Saudara, dua polisi yang sempat hilang usai penggerebekan Bandar Sabu ditemukan meninggal di Sungai Katingan, Kalimantan Tengah. Total ada 3 polisi yang gugur dalam bertugas. Setelah 4 hari pencarian, 2 polisi yang dilaporkan hilang usai menggerebek Bandar Sabu ditemukan meninggal dunia. Bribtu Nopandri Ramadana serta Aibtu Sumaryanto ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di aliran Sungai Katingan, Kalimantan Tengah pada Minggu. Pada hari Minggu 5 Juli 2026 pukul jam 9.45 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban terakhir atas nama Sumaryanto dalam kondisi meninggal dunia sejauh 8 km ke arah hilir dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya untuk penanganan lebih lanjut. Dengan ditemukannya seluruh korban, yaitu Sumaryanto dan Nopandri dalam kondisi meninggal dunia, maka pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dilaksanakan debriefing dan operasi SAR dinyatakan selesai. Sebelumnya, Aibda Yudi Perdana juga gugur dalam operasi penangkapan terduga Bandar Sabu di Katingan, Kalimantan Tengah. Ketiganya mendapat perlawanan saat menggerebek bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemi. Polisi menangkap 1 terduga pelaku di dalam kapal pencari emas di Sungai Katingan. Banyak Pak ya terduga pelaku lagi lainnya? Ya, saya tadi dapat informasi dari tim yang saya tugaskan untuk pengungkapan perkara ini. Dari informasinya ada mengamankan 1 orang diduga pelaku. Namun demikian saat ini masih dalam pendalaman tim penyidik. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan masih memburu terduga pelaku lainnya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, 3 polisi gugur dalam tugas saat memerangi narkoba. Apa yang paling jadi catatan dalam peristiwa ini? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Ada Komisioner Kompolnas Hoirul Anam. Selamat malam, Pak Anam. Apa kabar? Selamat malam, apa kabar? Sehat selalu. Sehat selalu, semoga untuk Anda dan juga keluarga. Pak Anam, sebelumnya kami redaksi Kompas TV turut berduka atas gugurnya 3 polisi dan memberikan apresiasi tentunya untuk anggota Polri yang berupaya dalam melakukan pemberantasan narkoba. Tapi kalau berbicara tentang kasus ini, sejauh ini sebenarnya apa temuan awal Kompolnas soal peristiwa penggerebekan ini hingga akhirnya 3 polisi gugur? Ya, yang pertama-tama kami sekali lagi mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada 3 keluarga anggota kepolisian. Dan tadi kami baru sampai Palangkaraya. Ini saya sekarang lagi di Pangkalan, di Palangkaraya. Besok mau geser ke Katingan dan ke TKP. Ya, untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi. Yang pertama, yang paling penting begini. Ada 2 hal. Yang pertama adalah memastikan sebenarnya anggota ini meninggalnya di mana. Ini biar nggak simpang siur, karena ada yang bilang ya nyebur di sungai, ada yang memang bilang penyebab kematiannya sebelum di sungai itu sudah meninggal. Nah, kalau yang kedua sebelum nyebur ke sungai itu sudah meninggal, ini memang satu tindakan yang bisa jadi mereka ditangkap dulu, disekap dulu, dianiaya dulu, makanya ada luka-luka dan sebagainya, meninggal baru dibuang. Nah, kalau itu yang terjadi, ya ini serius sekali. Artinya perlawanan terhadap penegakan hukum, khususnya narkotika, benar-benar terjadi di sini. Lah, itu kami ingin pastikan. Apa konsekuensi dari ini? Ya, kalau yang kedua ya, yang disekap dulu dan sebagainya, terus setelah meninggal dibuang ke sungai, ya kami minta siapapun pelakunya ya harus dihukum seberat-beratnya. Dia tidak hanya membunuh orang, tapi melawan negara, melawan pemberantasan narkoba. Ya, dan hasil dari pemetaan itu bagaimana, Pak? Ya, informasi awal sudah kami dapat, mulai terkait potensi penyebab kematian, siapa saja pelakunya, bagaimana distribusi narkoba di sana, terus bagaimana tim ini bergerak. Tapi belum bisa kita sampaikan di publik karena besok mau kita cek langsung di lapangan. Okay. Tapi yang paling penting yang kedua, saya balik lagi, kenapa kami datang ke sini, ke Palangkaraya, nanti ke Katingan. Salah satu yang paling penting adalah memberikan dukungan
bahwa pemberantasan narkoba itu memang harus dilakukan secara maksimal. Dan siapapun yang menghalang-halangi pemberantasan narkoba, ya harus ditindak secara tegas. Itu yang paling penting. Lah oleh karenanya kami datang ke sini juga mengecek, di samping memang pengungkapan siapapun yang melakukan kejahatan terhadap anggota kepolisian, juga memastikan bahwa pemberantasan narkoba di wilayah itu harus tuntas. Ya. Ya, nggak boleh berhenti gitu. Karena ya kita belum tahu pasti, tapi informasi yang banyak masuk ke kami, wilayah tersebut salah satu wilayah kantong narkoba. Ya, Ya, baik. pemakainya banyak, pasti juga distribusinya juga banyak. Nah, ini juga Kami- menarik Pak Anam. Kalau misalnya Anda ataupun juga polisi sudah bisa memetakan bahwa dalam operasi penggerebekan ini terhadap jaringan narkoba ini diduga punya kemampuan melawan aparat, sebenarnya apa standar ideal dalam pengamanan personel? Apakah ini perlu ada tambahan terutama dalam personelnya sendiri, pengamanannya Pak? Saya kira standar sudah ada ya, baju rompi, bawa senjata dan lain sebagainya. Tapi kan memang di banyak konteks ya tergantung pelakunya, tergantung wilayahnya. Kalau wilayah pedalaman begini memang cukup menyulitkan. Beda dengan kalau di Jakarta dulu ada kampung narkoba, ya itu kan perkampungan. Itu lebih lebih mudah kalau dibandingkan dengan wilayah yang agak terpencil begini. Karena salah satu yang juga jadi kendala level koordinasi, karena sinyal juga naik turun. Nah, gitu-gitu besok kami cek dan kami beri dukungan kepada anggota kepolisian Polda Kalimantan Tengah, khususnya Polres Katingan untuk terus-menerus harus melawan narkoba ini. Karena memang narkoba ini menjadi program utama Ya. Pak Presiden dan Pak Kapolri. Apakah Nggak perlu boleh kalah. apakah perlu dukungan personel yang lebih besar atau satuan khusus Pak? Artinya SOP-nya yang harusnya standar ini harus ditingkatkan dengan lingkungan yang memang seperti itu. Sebenarnya sudah ada aturan khusus ya ketika ada operasi-operasi khusus ini. Makanya besok kami akan cek bagaimana aturan khusus ini mendapatkan daya dukung yang maksimal. Tapi sekali lagi memang masing-masing daerah, masing-masing konteks memiliki dinamikanya masing-masing. Namun yang paling penting sebenarnya dalam konteks melawan narkoba adalah keterlibatan masyarakat. Nah, kami juga akan cek bagaimana partisipasi masyarakat dalam melawan narkoba ini. Ya, apalagi kan di Katingan ini ya di wilayah yang TKP tersebut itu informasi yang kami dapat walaupun belum kami klarifikasi, nanti kami klarifikasi ya memang kayak kampung narkoba begitu. Nah, oleh karenanya kalau itu sudah terkenal kayak begitu artinya distribusinya memang banyak. Ya, bosnya juga ada lah. Ini harus ditarik sampai level siapa yang paling menjadi bos dalam jejaring narkoba di sana. Dan ini kami akan pastikan besok sama Pak Kapolda ya untuk memastikan gerakan melawan narkoba ini nggak boleh berhenti gitu. Saya kira dengan pengalaman 3 personil yang gugur ini harus menjadi pembelajaran kita semua karena kejadian kayak gini nggak hanya sekali ini saja. Nah itu harus ditingkatkan kemampuan res narkobanya termasuk daya dukung kalau perlu ya sama teman-teman Brimob atau sama teman-teman Densus misalnya dalam operasi-operasi khusus. Ya. Sehingga memang gelar operasinya bisa maksimal dan bisa nangkep gembongnya. Iya, Pak Anam, saya sepakat dengan analisa Anda. Tapi kalau belajar dari tragedi ini, apa kemudian yang jadi rekomendasi Kompolnas? Ya, yang pertama-tama memang setiap operasi harus dilapisi dengan informasi yang sangat akurat, terus harus dilakukan dengan proteksi terhadap anggota. Oleh karenanya proteksi ada 2. Yang pertama adalah proteksi tubuh diri sendiri gitu dengan berbagai perlengkapan dan yang paling penting adalah baca situasinya karena kalau mapping situasinya, mapping wilayahnya tidak akurat ya perlindungan terhadap anggota juga kurang maksimal. Nah ini yang juga akan menjadi perhatian kita agar ini tidak berulang kembali karena kita semua pasti setuju mendukung rekan-rekan kepolisian ya mendukung Kapolri untuk program utama ini pemberantasan narkoba ini bisa maksimal.
Ya, perlindungan terhadap anggota juga penting, termasuk nanti kita akan juga mengawal bagaimana langkah pengawasan setelah insiden ini. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, Komisioner Kompolnas Pak Khairul Anam. Salam sehat selalu Pak, terima kasih. Terima kasih.